Wallahu a'lam bishawab. Hadirin sekalian yang terhormat, pertama-tama mari lebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak lupa kita berselawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukurillah atas berkah rahmat Allah dan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Pada kesempatan ini kita semua dalam sehat wal afiat, mendapat taufik hidayat, dapat hadir di Masjid Jami' Ar-Ridha untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk kita sholat berjamaah maupun untuk kita hadir di majelis taklim, yang semuanya mudah-mudahan menjadi ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah menyebabkan kita dan keluarga dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah, dapat ridha Allah, dan dapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang terhormat, kita teruskan pelajaran kita dari kitab Irsyadul Ibad. Masih dalam bahasan kita tentang keutamaan kota Makkah. Keutamaan kota Makkah seperti kita sudah umumnya umat Islam tahu semua, bahwa apa saja daripada kebaikan yang kita kerjakan di kota Makkah itu adalah balasannya 100.000 kali lipat dibandingkan di tempat yang lain. Itu keutamaannya. Lain itu juga di kota Makkah itu banyak sekali tempat-tempat ijabah, tempat-tempat yang kalau kita berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti di Hijr Ismail, depan Hajar Aswad, Maqam Ibrahim, di Sofa, di Marwah, di tempat-tempat ijabah di situ banyak sekali. Kalau kita mau hitung ada 18 tempat di kota Makkah itu daripada tempat ijabah, di mana kalau kita berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain itu juga kemuliaannya, bahwa karena dia itu kota yang mulia, maka tiap-tiap malam Jumat ialah para aulia dari seluruh dunia datang untuk sholat jamaah subuh di mana kota Makkah atau di Masjidil Haram. Jadi beruntung sekali bagi kita ya yang sudah pernah pergi ke kota suci Makkah dan Madinah di mana kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kawan kita maupun keluarga kita yang belum bisa pergi ke Makkah atau Madinah dapat rezeki yang luas, dapat taufik hidayah untuk bisa pergi ke kota suci Makkah dan Madinah di mana kota Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Berikut pelajaran kita masih meneruskan tentang itu, namun sekarang yang sebaliknya. Kalau kebaikan itu dikerjakan di kota suci Makkah dibalas dengan 100.000 kali lipat, bagaimana dengan kejahatan? Ini lanjutan yang sekarang kita akan lanjutkan tentang ialah orang berbuat sayyiat atau berbuat kejahatan di kota Makkah. Orang-orang ke Makkah ini mau berbuat kebaikan karena balasannya besar, ini malah berbuat kejahatan. Bagaimana tuh yang berbuat kejahatan? Qala Syekhul Musannif, wa'lam anna sayyiati tudha'afu fi Makkah. Dan ketahui olehmu bahwasanya perbuatan jahat atau perbuatan buruk juga dilipat gandakan. Tudha'afu maknanya dilipat gandakan fi Makkah, di kota Makkah. Kama tudha'aful hasanatu fiha, sebagaimana dilipat gandakan kebaikan di dalamnya. Jadi orang berbuat kebaikan pahalanya dilipat gandakan, kalau orang berbuat kejahatan atau berbuat dosa di kota Makkah juga dosanya dilipat gandakan. Kama tudha'aful hasanatu fiha, sebagaimana dilipat gandakan kebaikan-kebaikan padanya. Itu timbul ikhtilaf, ya kata sama. Kalau kebaikan kita perbuat ialah dibalas 100.000 kali lipat, kejahatan juga dosanya segitu kali lipat. Maka kalau orang berbuat jahat di sana dikit aja, ini kadang-kadang langsung dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ke sana tujuannya mau baik. Kalau mau berbuat jahat nggak usah ke sana, nggak usah ke Makkah. Di sini juga banyak. Jadi dilipat gandakan. Kama alamar
ala ma rawa Mujahidun an Ibni Abbasin, sebagaimana atas yang diriwayatkan oleh Imam Mujahid daripada sahabat Nabi yang namanya Ibnu Abbas atau Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi kebaikan dilipat gandakan, kejahatan juga dilipat gandakan. Jadi yang udah pergi ke sana alhamdulillah, yang belum hati-hati kalau ke Makkah. Jangan sembarangan berbuat karena dosanya dilipat gandakan. Dosanya dilipat gandakan. Wal muradu bil mudha'afati, dan yang dimaksud dengan dilipat gandakan ziyadatul qubhi, yaitu bertambah keburukan, bertambah buruk, bertambah jelek, wal adzabi, dan siksa. Jadi dilipat gandakan kejelekannya dan juga dilipat gandakan siksanya. Itu yang dimaksud dengan mudha'afah. Wal muradu bil mudha'afah ziyadatul qubhi wal adzab, bertambah kejelekan atau keburukan dan bertambah siksa. Warawat Thawri, dan telah meriwayatkan Imam Thawri an Ibni Mas'udin, daripada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Mas'ud atau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ma min rajulin yahummu bisayyi'atin illa tuktabu alaihi. Ma min rajulin, tidaklah daripada seorang laki-laki, yahummu bisayyi'atin, yang bercita-cita, yang ingin bercita-cita, yang bercita-cita bisayyi'atin, dengan berbuat kejahatan, illa tuktabu alaihi, kecuali ditulis atasnya. Jadi dia berbuat kejahatan itu ditulis, dan ditulisnya lipat ganda, dilipat ganda. Itu kalau orang berbuat kejahatan. Walau anna rajulan bi'adnin, dan jikalau bahwasanya ada seorang di negeri Adan atau di kota Adan. Adan ini negeri yang jauh, yaitu dari kota yang ada di Yaman, namanya kota Adan. Ada seorang laki-laki dari kota Adan, abyana hamma ayyaktula rajulan, dia menjelaskan dia ingin membunuh seseorang bihadzal baiti, di ini bait, yakni di Baitullah atau bahkan di Ka'bah namanya Baitullah. Orang tempatnya jauh di kota Adan Yaman, dia ngomong dari sono, jelasin, pokoknya saya kalau ke Makkah saya kesal banget sama orang itu tuh. Dulu saya beli barang dimahalin, kalau sono saya mau bunuh, saya dimahalin. Itu dia kata. Namanya orang beli di mana-mana kan, kalau udah beli di sana udah alhamdulillah aja udah. Jangan dibanding-banding. Lu beli berapa duit, lu berapa duit, lu berapa duit. Kesal sendiri. Segitu, dapat 3 lah. Waduh. Marah sendiri. Dia pulang bawa cerita begitu, dan dia pengen balik lagi ke sana, dia mau bunuh orang tuh yang ialah pernah mahalin sama dia atau pernah berbuat jahat sama dia. Dia pada berada di kota Adan, dia jelasin pengen bunuh orang di itu bait, di itu Baitullah atau di kota Makkah, la azaqahullahu azza wa jalla min adzabin alim, maka orang itu akan dirasakan oleh Allah Ta'ala, diberikan siksa yang pedih. Dia baru cita-cita aja, cita-cita jelek, itu ialah akan diberikan azab yang pedih. Yang umum, ini keistimewaan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau orang bercita-cita mau berbuat baik, orang hamma bihasanatin, bercita-cita mau berbuat baik, tapi tidak terlaksana, kalau dia di kampungnya, di negerinya itu, maka dia akan ditulis kepadanya satu kebaikan. Biar itu kebaikan, dia bercita-cita doang ke sana mau pengen silaturahmi gini, tahu-tahu nggak terlaksana, itu dapat satu kebaikan. Tapi kalau terlaksana dibalas 10 kebaikan. Kalau di sini, kalau di Mekah 100.000 kebaikan. Tapi kalau orang niat mau berbuat jahat, orang niat mau berbuat jahat,
Terus setelah sampai dia tidak laksanakan. Dia mau pergi, udah jalan ke tempat maksiat. Apakah tempat di situ banyak perempuan atau apa? Udah pengen banget dari rumah. Sampai di sono mikir, ya Allah, ini kalau gua ketahuan, ini gua akan dilihat sama Allah, kagak jadi. Karena takut sama Allah, dia udah niat mau berbuat tapi kagak jadi berbuat. Itu kalau di sini dikasih kebaikan, ditulis satu kebaikan. Tapi kalau dia berbuat, ditulis satu kejahatan. Kalau dia cita-cita jahat, dia berbuat, ditulis satu kejahatan. Kalau dia nggak berbuat, nggak jadi karena takut sama Allah, udah niat banget. Pokoknya dia niat mau ketemu teman yang emang brengsek, kemudian kalau ketemu gue mau pukul aja udah. Kan lihat orangnya kasihan, kagak jadi, dia pukul. Ditulis satu kebaikan. Ngapa lo? Katanya dari sana lo mau mukul aja. Kalau kok kagak jadi, gue takut sama Allah. Ngapain orang gue pukul? Cuman bikin marah doang. Tapi kalau di kota Makkah, orang yang berniat mau berbuat jahat itu udah dicatat, udah diberikan azabin alim, mau dikasih siksaan yang pedih. Masa mau ke Makkah niatnya mau berbuat jahat, bagaimana tuh? Biar dari rumah tuh kalau orang mau ke sana niatnya mau berbuat baik. Jangan niatnya mau berbuat jahat. Mau jadi mau kagak jadi. Ke Mekah mah bukan tempat jahat, tempat baik, tempat dilipat gandakan kebaikan. Ngapa mau ke Mekah jahat niatnya? Maka kalau dia mau ke Mekah niatnya jahat, dikasih adzabun alim, siksaan yang pedih. Na'udzubillah. Niat kita ke sana baik. Wa qala jama'atun minal mufassirina, dan berkata satu jamaah daripada ahli tafsir, tabaan lima rawa Sa'id bin Jubairin, mengikut bagi apa yang telah meriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair, Imam Sa'id bin Jubair. Dia dapat sahabat Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbasin, daripada Sayyidina Ibnu Abbas dan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Anna minaz zulmi alladhi yudhiqullahu sahibahul adzabal alima syatmal khadimi bil harami. Anna minaz zulmi, bahwa setengah daripada kezaliman, alladhi yudhiqullahu, yang dirasakan oleh Allah, disiksa oleh Allah, sahibahu, yang melakukannya kezaliman itu. Apa dirasakan? Al-adzab al-alima, akan siksaan yang pedih. Apa? Satmal khadimi fil harami. Jadi isim anaya syatma, anna min syatma. Satmal khadimi fil harami, yaitu memarahi, memaki-maki khodim, memaki-maki khodam fil haram, di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram orang kagak berhenti ngurusin air zam-zam. Ada orang, kalau kita ngeliatin, ada orang bawa botol gede pada tumpah di situ, ntar pada banjir, dibersihin, ntar gelasnya habis ditaruhin, ntar airnya habis ditaruhin di haram. Ya, umpamanya sekali-sekali orang lagi nuang air, kesonggel sama dia atau kesenggol sama kesonggel, tumpah, marah. Gua di sini, gua boleh nuang susah-susah. Itu adalah yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas ahli tafsir, itu orang yang berbuat zalim, termasuk orang yang memaki-maki daripada khodam, daripada pembantu yang ada di Masjidil Haram. Dan begitu juga pembantu yang ada di tempat-tempat lain, tentunya di tanah suci itu. Jangan orang salah langsung dimaki-maki. Bahkan orang yang baik biasanya kesian sama ialah orang yang jadi pelayan-pelayan di Masjidil Haram. Dulu waktu saya pergi haji tahun 80, haji pertama, saya ke situ, itu belum ada air sebegitu banyak.
Yang ada tuh ada orang mikul, dipikul, kemudian kalau ada orang mau minum dituangin air, mikul dikit, dikasih air segelas, dikasih, bayar sereal. Setiap kita minta, bayar sereal, minta, bayar sereal, air zam-zam. Kalau sekarang udah banyak di situ air, tinggal ngambil, udah tersedia. Kagak ada orang yang lagi jalan-jalan sebari mikul air gitu dengan ada barangnya, terus ada orang yang minta dikasih segelas, dikasih sereal. Nah sekarang itu siapa yang melayanin? Itu adalah khodam di Masjidil Haram, pembantu yang ada di Masjidil Haram itu dia melayanin. Mereka sain air zam-zam nggak bisa kosong-kosong, asal ada kosong diisi, ada kosong diisi, gelas habis diisi, segelas yang udah penuh bekas dipakai dibawa. Orang yang kerjaannya seperti itu gajinya kecil padahal tuh. Ada juga orang Indonesia kecil gajinya, paling 1.000 real atau 2.000 real, kecil gajinya. Gajinya kecil, itu dimaki-maki. Mestinya kita kasih duit dia. Ya bersih-bersihin di situ, apalagi kalau kita ngambil air terus dia kasih gelasnya atau dia ambil gelas kotor kita, bagi duit dong biar sereal atau 2 real, bukan orang salah dikit kemudian dia maki-maki sehingga masuk. Ialah dikatakan oleh Sayyidina bin Abbas ahli tafsir, termasuk orang zalim kalau orang ialah memaki-maki pembantu yang ada di Masjidil Haram, satmal khadimi bil haram. Nah, jadi nggak boleh, udah kagak bagi apa-apa, jangan ialah ngomelin, jangan maki-maki, jangan memarahi. Ini sendal banyak bener. Dia orang lagi menyapu, dia membersihin, kagak ada yang diambil, numpuk tuh sendal kayak di tempat sampah, numpuk sendal mulu. Jadi jangan diomelin tuh tukang sapunya. Sendal gua taruh di situ. Enak aja lu dorong. Gua beli itu sendal mahal tuh, sendal 500.000 itu. Emang dia pikirin kita. Naruh sembarangan, sendal kan disuruhnya taruh di kantong, bawa ke tempat sholat atau taruh di tempatnya. Kagak bakal disapu di situ. Nah, tapi dia taruh aja di depan, numpuk-numpuk, orang mau sholat jadi susah, jadi kotor, dibersihin. Itu nggak boleh ngomel, nggak boleh marah-marah. Marah-marah termasuk perbuatan zalim. Kita teruskan, wa haka Syekhuna Ibnu Hajarin nafa'anallahu bi, dan telah menghikayatkan oleh Syekh Ibnu Hajar nafa'anallahu bihi, mudah-mudahan Allah kasih manfaat kepada kita dengan syekh atau guru besar yang mana Syekh Ibnu Hajar. Beliau Syekh Ibnu Hajar menghikayatkan atau bercerita, annahu waqa'a li ba'di may ya'rifuhu, annahu waqa'a, bahwasanya terjadi, li ba'di may ya'rifuhu, bagi sebagian orang yang dia sudah kenal, alladzi kana alaihi, alladzi kana, yang adalah orang itu, ala hayatin jamilatin, atas keadaan yang sangat bagus. Hayat jamilah, keadaan bagus. Wa fadlin tamin, dan keutamaan yang sempurna. Wa tasawwunin balighin, dan perangai yang sempurna juga, yang bagus. Jadi ada orang badannya bagus, punya keutamaan sempurna, dan punya perangai bagus. Terjadi sama dia zallatun. Jadi fa'il dari waqa'a, anna waqa'a zallatun, terjadi ialah perbuatan dosa atau kesalahan. Kesalahannya apa dia? Bitakbilim ro'atin indal hijri, dengan dia mencium, takbil mencium, bukan hajar aswad dia cium. Bitakbilim ro'atin, dengan dia mencium seorang wanita, indal hijri, di mana hijir Ismail. Hijir Ismail orang pada berdesakan. Di situ yang cakep, yang jelek berdesakan semua. Karena ada yang cakep rumahnya, udah geplek aja, udah dicium. Terjadi.
Ibnu Hajar meriwayatkan ada orang yang dia kenal orang itu, mula-mula orang itu badannya bagus, akhlaknya bagus, kerjaannya bagus, semuanya serba bagus. Tapi pergi ke Makkah di mana Hijr Ismail, dia nyium orang. Bitakbili mro'atin indal hijri, dengan mencium seorang wanita di mana Hijr Ismail. Setelah dia mencium itu langsung dibalas sama Allah. Famasakha masqan kulliyan, maka merubah oleh Allah dengan perubahan secara keseluruhan. Dihapus secara keseluruhan. Wasara bi'arathi hayatin, dan jadilah ia dengan keadaan yang buruk. Wa aqbahi manzorin, dan jelek pemandangan. Jadi dia jadi buruk, dia jadi jelek kalau dilihat. Wa abzoi halatin, dan jadi kasar keadaannya. Abzoi, kasar. Mulanya orang itu cakep benar, semuanya serba bagus, orangnya bagus, akhlaknya bagus, dilihatnya bagus, semua kerjaannya bagus. Setelah dia nyium orang di Hijr Ismail itu dirubah oleh Allah, jadi dilihatnya jelek, dipandangnya jelek, akhlaknya jelek, dan perilakunya kasar. Wa abzoi halatin, badanan, baik badannya, wa dinan, dan agamanya, wa aklan, dan akalnya, wa kalaman, dan perkataannya. Ini pergi haji atau pergi umroh, pulang umroh, kok nggak tambah cakep? Lah di sono ngapain dia? Supaya dedeman di tempat orang yang pada berkerumun, banyak berdesak-desak, di mana ada perempuan desak-desak, dia ngikut desak, dan dia nikmatin berdesaknya itu. Bahkan dia macam-macam. Na'udzubillah, dikasih bisa pergi ke sana bukan bersyukur sama Allah. Di Hijr Ismail itu adalah termasuk tempat yang mustajab. Salah dikit di situ dapat. Umpamanya sombong dikit di situ, gua sih tahu pulang, begitu aja dia ngomong di situ. Kagak tahu udah pulang. Sering banget begitu kejadian. Temannya dicari nggak mau ketemu karena ada kesombongan. Padahal ya itu dari tadi kagak kelihatan. Kagak mau ketemu. Ntar dia istighfar baru ketemu. Gitu. Itu dia Hijr Ismail. Jadi nggak boleh sembarangan di situ, nyium orang di situ, nggak boleh. Dirubah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu itu kan segala sesuatu ada yang dibayar kontan sama Allah. Di sini juga di Indonesia ada yang dibayar kontan, ada yang dicatat aja. Nanti kalau mati kagak taubat, nanti baru dibayar. Tapi kalau dia udah taubat, insya Allah diampuni sama Allah, hilang dosa yang kita kerjakan. Kalau kita sudah taubat dan sudah diterima taubat kita, bagikan utang udah dibayar. Utang udah dibayar kan tercatat nggak punya utang. Dosa yang udah ditaubatkan, insya Allah udah nggak ditimbang sebagai timbangan kejahatan, karena udah diampuni ya Allah Subhanahu Wa Taala. Wahukiyah, dan dihikayatkan anna ba'dut ta'ifina, bahwasanya sebagian orang yang tawaf, ada orang yang tawaf, nazoro ila amroda aw imra'atin, yang memandang dia kepada wanita muda belia. Amrod, wanita muda belia atau perempuan muda belia. Amroda aw imra'atin, lagi tawaf dia ngeliatin orang, mana orang sono ada gede banget, ini orang enggak gede banget, pikirannya kemana tahu gitu orang gede. Mengapa ada orang gede? Yang laki, yang perempuan gede, dia kepikiran, itu ada berapa bakul dari belakang. Yang laki dia pikirin itu tongkatnya gede banget, ngeliat orang gede. Jadi nggak boleh. Ada sebagian orang tawaf, nasoro ila amroda aw imra'atin, memandang atau melihatin kepada wanita yang muda belia. Wah, di sana kan orang apa aja ada orang Mesir, orang mana aja ada, orang Uzbekistan. Waduh, yang bagaimana aja ada. Dia liatin. Ila amroda wa imra'atin. Fasalat ainuhu ala khaddihi.
ketika dia lagi ngeliatin itu perempuan, fasalat ainuhu ala khaddihi, maka mengalir atau jatuh matanya ke pipinya. Mata di sini pindah ke sini gara-gara ngeliatin, pindah ke pipi cuma, bukan di tempatnya lagi. Rupanya ada melotot aja, melotot kuat pindah ke sini. Itu ada yang dibikin begitu oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dibalas. Fasalat ainuhu ala khaddihi, mengalir matanya ke pipinya. Kemudian ada lagi wa anna ba'dahum, bahwa ada sebagian mereka dihikayatkan ada sebagian orang yang lagi tawaf, wa do'a yadahu ala mura'atin, dia meletakkan tangannya kepada seorang perempuan. Lagi tawaf, tangannya ditaruh di perempuan. Perempuan bukan bininya. Kalau bininya disuruh pegangan. Ditaruh kan. Pengen banget megang loh dia. Dan di sana kan namanya orang madhab macam-macam, ada yang kita makanya di sana itu sementara pindah madhab, kalau cuman kecolek perempuan kagak batal, nanti tangan kita kagak kecolek perempuan atau kagak kepegang perempuan, muka malah lagi tawaf muka kita kesenggol sama perempuan, tangan kaki dia pada kagak pakai kaos kaki, karena kalau kaki kena kaki kan batal kalau mau madhabnya Syafi'i. Jadi di sana itu nggak batal kalau sekedar kaki kita umpamanya kan orang berdesak-desak atau tangan anak kesenggol dan sebagainya gitu. Ini dia sengaja tangannya wa do'a yadahu ala mur'atin, dia meletakkan tangannya kepada perempuan, palta sokota, maka menempel itu dua tangannya nempel di perempuan, nempel aja, dicabut gak mau kena. Wa ajazan nasu an faqtihima, dan manusia tidak bisa untuk melepaskannya. Apa dibantuin orang, ditarik susah, dibantuin orang kagak bisa kena, nempel aja. Hatta dalahum ba'dul ulama'i, sehingga mereka ditunjukkan oleh sebagian ulama annahuma yarji'ani ila mahalli maksiyatihima, bahwa dua-duanya itu supaya dikembalikan, diajak ke tempat dia berbuat maksiat seperti itu. Tadi di lempangan mana tuh tadinya waktu dimegang, wah ini lempangan ini, dibawa lagi balik ke situ, disuruh bawa, kata ulama bawa lagi ke tempat dia maksiat, yakni ke tempat dia mulai megang. Wa yabtahalani ilallah, dan dia ialah bertaubat kepada Allah, mengaku kepada Allah, yabtahalani mengaku bertaubat kepada Allah, wa yasduqani fit taubati, dan benar-benar dia dalam taubat kepada Allah, kagak lagi-lagi yasduqan sidik, benar-benar dia taubat. Fafa'ala, maka diajak ke situ, ke tempat mulai dia megang lempangan mana, dia bawa ke situ, dan lempangan itu dia, ya Allah ampuni saya, ya Allah saya salah, dia ngaku, dia benar-benar taubat, kalau saya kesini nggak bakal megang orang lagi, nggak bakal megang orang lagi, memang sengaja, bukan kecolek itu, memang benar-benar dipegang. Fafa'ala dzalika, maka dikerjakan demikian, fafarrajallahu anhuma, maka Allah lepaskan daripada keduanya. Setelah dia taubat, dia benar-benar taubat, dia ngaku, dia nggak mau lagi berbuat seperti itu, terlepas. Nggak pakai dia apain, nggak pakai ditarik, lepas. Tadi orang tarik kayak apa, kagak lepas. Ada terjadi seperti itu. Ada lagi, wa qissatu asapin wa nailata, dan kisah seorang pemuda-pemudi yang namanya Asap dan Nailah. Dan kisah Asap, ini Asap kalau kita orang Indonesia, kalau orang Sunda Asep, kalau ini Asap orang Arab. Bagi suatu Asap, dan kisahnya si Asap, wa nailata, dan Nailah, masfuratun, itu masyhur maknanya orang tahu semua. Bagaimana tuh kisahnya? Wahia annahuma zanaya fil baiti, dan dia itu berdua berzina di Baitullah, Masjidil Haram. Apalagi kalau kayak sekarang tempat sepi, banyak tempat sepinya,
berzina di fil bait, zanaya fil bait, berzina di Baitullah. Laqad Mekah berzina, bawa anak muda di sana macam-macam, enggak boleh. Annahuma zanaya, zana yazni zina, zanaya fil bait, berdua berzina di Baitullah, di Masjid Haram. Pamasakhahumallahu hajaraini, maka Allah Ta'ala robah keduanya menjadi dua batu. Hajarun batu, hajaraini dua batu, dua-duanya jadi batu ntar berzina. Tuh si Asap sama Nailah. Ya di Indonesia aja kalau orang ada di Padang apa namanya, ada orang durhaka sama orang tuanya, namanya maling kundang. Orang tuanya ibunya udah kagak akuin, disumpahin gitu. Jadi batu. Apalagi kalau di Makkah berani-beranian menentang Allah Subhanahu wa taala. Pamasakhahuma hajaraini, dia dibatuk, dia kena habis daripada berbuat yang demikian. Kila batunya ditaruh di sofa, ditaruh batu begundung itu, ada yang asalnya daripada Asap sama si Nailah. Dibatar, orang pada tahu, wah ini batu nih bekas orang maksiat, ditaruh di situ biar supaya makanya jadi terkenal, jadi ketahuan. Jadi orang berbuat kejahatan di sana juga banyak dibayar kontan. Di Indonesia juga, kita di kampung kita juga, orang yang berbuat jahat itu ada yang dikasih kontan dan ada yang memang ditunda. Apalagi di sana ada yang kontan, ada yang ditunda. Yang penting kita al-iman bil ghaib, percaya dengan yang ghaib, percaya yang disampaikan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang berbuat begini akan begitu, begitu akan begitu, dan seterusnya. Pana'udzubillah minaz zallat. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada berbuat maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Wa nas'aluhu ayyuqsimana minal fitani ilal mamat, dan kita mohon kepada Allah taala agar kita dipelihara daripada fitnah sampai kita wafat. Innahu akramu karimin wa arhamur rahimin, bahwasanya Allah taala yang zat yang paling mulia di antara yang mulia dan paling sayang di antara yang kasih sayang. Ya, mohon jangan sampai kita berbuat demikian. Ya, orang mau ke Mekah, jangan di Mekah atau di Madinah berbuat kejahatan. Harus dijaga sedapat mungkin daripada akhlak kita dan daripada semua kita. Nah, di sana kita di hadapan Allah, di Madinah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus yang sebaik-baiknya. Pikiran aja juga kita naudzubillah daripada pikiran yang jelek-jelek. Itu jadi larangan tentang kalau kita berada di Mekah daripada perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah, sehat afiat. Kalau kita ada kesempatan pergi ke sana, kita bisa berbuat yang terbaik dan akan mendapatkan pembahasan yang berlipat ganda, dan kita jauhi daripada perbuatan yang buruk, yang jahat, supaya kita akan selamat dari dunia sampai akhirat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian pelajaran kita pada kesempatan ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.